Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Apa saja pengertian hukum menurut para ahli? Yang pertama, menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Yang kedua, menurut Samijo, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Berikut tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan penganut aliran hukum alam yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Yang kedua, menurut Sudikno Mertukusumo, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yaitu adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Yang ketiga, menurut L.J. van Apeldoorn. L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Selanjutnya, apa saja fungsi hukum menurut para ahli? Yang pertama, menurut Rudolf van Lering, hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu untuk melakukan pengendalian sosial. Yang kedua, menurut Sajiptoro Harjo, berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Darji Darmodiharjo dan Siddhartha, hukum mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, sebagai sistem kontrol sosial. Hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, menurut Michael Hager, hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan. Menurut Michael, dalam fungsinya tersebut, hukum dapat mengabdi ke dalam 3 sektor. Yang pertama, hukum sebagai alat penertib. Yang kedua, hukum sebagai penjaga keseimbangan. Yang ketiga, hukum sebagai katalisator. Selanjutnya, menurut Sunaryati Hartono, sebagai penunjang proses pembangunan, hukum memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan fungsi hukum dari beberapa ahli, fungsi hukum dapat diringkas menjadi 7 poin penting, yaitu yang pertama, sebagai sarana sosial kontrol, yang kedua sebagai sarana prekayasa sosial, yang ketiga sebagai simbol, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang keenam sebagai sarana pengendalian sosial, yang ketujuh sebagai sarana peintegrasian sosial. Selanjutnya, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu pilihan yang tepat karena UNPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berlatar pendidikan S2, S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.